Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Kesempatan kali ini Bu Hani akan menjelaskan terkait monitoring dan evaluasi pekerjaan sosial. Materi PDF-nya sudah ada di grup WhatsApp dan untuk kali ini Bu Hani akan menjelaskan lagi seperti itu. Nah, pada bagian monitoring dan evaluasi ini kita akan bagi 3 bagian. Video pertama ini kita akan menjelaskan monitoring, video selanjutnya membahas evaluasi, dan selanjutnya ke bagian ketiga kita akan membahas perbedaan monitoring dan evaluasi pekerjaan sosial. Seperti itu, karena monitoring dan evaluasi pekerjaan sosial itu saling berkesinambungan. Nah, sebelumnya marilah kita review terlebih dahulu tahapan intervensi. Tahap-tahap intervensi itu seperti apa saja? Nah, yang pertama itu engagement. Ada intake proses, kalian PDKT dengan klien, kalian ketika menjadi pekerja nanti akan mengawali bertemu klien pada pertama kalinya, lalu kalian akan mencoba untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada klien seperti itu. Yang kedua, ada assessment, yakni kalian menggali permasalahan pada klien. Yang ketiga, ada planning atau perencanaan yang mana nanti ketika sudah ada data informasinya kalian olah, lalu olahan data tersebut nanti akan dijadikan sebuah program pada tahap perencanaan ini. Nah, selanjutnya program-program yang sudah direncanakan akan dilakukan yakni pada tahap keempat intervensi, dan di tahap selanjutnya ada monitoring dan evaluasi, dan pada tahap terakhir yakni terminasi atau pemutusan kontrak seperti itu. Nah, lalu letak monitoring dan evaluasi itu seperti apa? Di mana? Nah, ketika kalian akan melakukan kegiatan intervensi, nantinya di setiap kegiatan pasti ada monitoring dan evaluasi. Selanjutnya kita akan membahas apa arti penting dari monitoring. Sebenarnya monitoring itu seperti apa? Kok letaknya setelah kegiatan intervensi seperti itu? Nah, Bu Hani akan menjelaskan sedikit terkait pengertian monitoring. Menurut KBBI, monitoring itu berasal dari kata monitor. Artinya pantah atau cek secara cermat seperti itu. Jadi monitoring itu dibahasakan mengecek sesuatu hal yakni dengan seksama dan cermat. Nah, dalam kegiatan pekerjaan sosial atau dalam kegiatan intervensi, monitoring itu penting. Nah, kenapa monitoring itu sebagai pengertian umumnya untuk melacak seberapa tercapainya suatu program, apalagi kaitannya dengan program kegiatan intervensi seperti itu. Nah, dalam monitoring ini juga dijelaskan dapat dibaca bahwasanya untuk mengumpulkan data dan membantu pengambilan keputusan sebuah organisasi. Nah, di catatan penting ini kita perlu memahami mengumpulkan data dan informasi. Data informasi ini seperti apa? Nah, data informasi ini didapat dari kegiatan intervensi. Nah, dalam pekerjaan sosial, monitoring ini juga sebagai alat pengawasan. Kenapa dapat menjadi alat pengawasan? Karena kegiatan ini untuk mengetahui apakah tepat sesuai jadwal program yang sudah kita rencanakan, apakah sesuai dengan tindakan yang sudah kita rencanakan, seperti itu. Jadi kita akan cocokkan apakah perencanaan intervensi dan pelaksanaan itu sesuai. Nah, kita akan mencocokkan. Selain itu, pengertian lainnya adalah untuk memeriksa dan untuk mengamati adanya program-program dalam kegiatan intervensi. Seperti itu. Nah, simpulannya yakni monitoring itu untuk mengumpulkan informasi dalam kegiatan intervensi. Jadi,
ketika kita berkegiatan, ketika kita melakukan intervensi, kita akan mengumpulkan banyak informasi yang didapat. Jadi kegiatan monitoring ini tuh untuk mengumpul informasi pada inti kuncinya ya. Nah, informasi seperti apa? Informasi yang didapat itu seperti dalam pelaksanaan proses intervensinya seperti apa dilakukan misalnya di pagi hari, apa yang didapat, hasilnya seperti apa, apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak, apakah ada kelemahan dalam kegiatan, apakah ada kekurangannya, apakah ada kekuatan-kekuatan klien yang baru, atau justru kalian ini mulai melemah, mulai down, seperti itu. Jadi informasi yang didapat itu segala informasi atau segala data-data yang didapat ketika kita kegiatan intervensi saat itu. Bu Hani akan memberikan contoh kegiatan intervensi. Nah, pada kegiatan intervensi yang jadi sebelum itu kita kan melakukan perencanaan program. Nah, setelah kita melakukan perencanaan program, nanti kita akan melakukan kegiatan tersebut atau kegiatan intervensi. Nah, dalam kegiatan intervensi nanti tidak hanya 1 kali atau 2 kali, tetapi bisa melewati 3 sampai bahkan 6 kegiatan intervensi. Bu Hani akan contohkan 3 kegiatan intervensi terlebih dahulu. Kegiatan A, kegiatan B, dan kegiatan C. Nah, masing-masing kegiatan ini setelah dilakukan kegiatan pasti ada kegiatan monitoring. Seperti itu. Nah, jadi misalnya kita melakukan kegiatan intervensi sosialisasi. Sosialisasi akan dilakukan 3 kali. Nah, setiap pertemuan nanti akan dilakukan monitoring seperti itu. Gambaran letak di mana monitoring. Kita akan mencontohkan terkait QB, kelompok usaha bersama. Contohnya kelompok peternak ya. Jadi dalam sebuah desa itu ada peternak. Kita menjadi pendamping QB. Nah, ketika kita melakukan misalnya permodalan, kegiatan intervensinya permodalan. Dalam kegiatan permodalan ini dilakukan sebuah kegiatan. Kita mengecek, kita memonitoring apakah modal usaha tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhannya, apakah modal usaha tersebut digunakan sesuai dengan tujuan awalnya untuk beternak misalnya, apakah modal usaha tersebut digunakan sesuai dengan perencanaannya, ataukah ada sisa, ataukah ada yang kurang, seperti itu. Itu adalah monitoring. Jadi kita melakukan pengamatan, melakukan pengumpulan data setelah adanya kegiatan program tersebut. Oke, cukup sekian dan terima kasih dari Bu Hani. Jangan lupa untuk selalu belajar dan tetap semangat dalam belajar pengetahuan dasar pekerjaan sosial karena kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.